di Kristen itu sesat atau tidak standarnya jelas ya. Di kekristenan itu sesat atau tidak standarnya jelas ya. Karena kata sesat itu ya tidak banyak di kekristenan ya. Ya, ini kesaksian saya ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pada awal-awal kemunculan saya, HTD itu dibilang sesat bidat ya. Ya. Kenapa HTD dibilang sesat? Karena HTD menolak Tritunggal, menolak menyembah Bapa ya. Ya. Lalu ya secara pelan-pelan saya sampaikan, kamu bilang HTD sesat sini. Ya. Definisi sesat itu apa? Ya, Matius 2 berapa? Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Sesat itu bukan karena saya tidak beriman kepada Tritunggal. Sesat itu karena Anda tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Anda yang bilang HTD sesat sini. Sesatnya di mana? Kamu menolak Tritunggal, ya. Sesat atau tidak sesat itu ngerti atau tidak ngerti Alkitab. Kamu ngerti Alkitab enggak? Allah itu apa? Esa. Esa itu berapa? 1. Nah, kamu bilang Tritunggal. Yang sesat HTD apa Tritunggal? Iya, Pak, Tritunggal. Nah, awal-awalnya seperti itu, ya. Dulu banyak sekali yang mengatain HTD itu sesat karena menolak Tritunggal. Ya, ada juga yang mengatakan karena menghilangkan Bapa. Bapa itu siapa? Bapa itu Allah. Mana ayat yang mengatakan Bapa itu disembah sebagai Allah? Enggak pernah ada. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Pada waktu Yesus jadi manusia, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesusnya, bukan Bapa. Ya. Ya, mereka ya sekarang ini sudah nggak ada yang ngatain HTD sesat ya. Yang ngatain HTD bidat langsung pass away itu ya. Ya, langsung nggak lama kemudian dulu sih ya telah dipanggil pulang ke rumah Bapak gitu yang ngatain HTD bidat ya. Anda tahu bidat nggak? Bidat itu cuman ada di Titus 3 ayat 10. Udah diberitahu tentang kebenaran masih tegar tengkuk. Siapa yang dikasih tahu kebenaran tapi tegar tengkuk siapa? HTD apa Tritunggal? Tritunggal, Pak. Yang bidat itu HTD apa Tritunggal? Tritunggal, Pak. Nah, jadi kamu cross check ya, bidat atau tidak bidat itu di kekristenan standarnya jelas. Titus 3 ayat 10. Sesat atau tidak sesat itu standarnya jelas. Ya. Matius 22 ayat 29. Bagaimana dengan benar sesat? Markus 12 ayat 27. Benar-benar sesat itu yang mengklaim punya Allah. Ya. Padahal kamu kelak mati kekal. Allah itu milik orang hidup, bukan milik orang mati. Kamu Tritunggal nanti hidup kekal apa mati kekal? Mati kekal. Kenapa kamu mengklaim punya Allah? Allah itu hanya untuk orang yang kelak hidup kekal di surga. Sedangkan kamu kelak mati kekal. Jadi yang benar-benar sesat itu HTD apa Tritunggal? Tritunggal, Pak. Nah, sejak saat itu tidak ada yang berani mengatakan HTD sesat, HTD benar-benar sesat, HTD bidat. Udah nggak ada lagi. Ya. Jadi yang sesat itu Tritunggal, betul. Yang benar-benar sesat itu Tritunggal, betul. Yang bidat itu Tritunggal, yes. Jadi sesat atau tidak sesat itu bukan kata orang. Ya, kamu sesat karena kamu menolak Tritunggal, itu kan kata orang. Kata Alkitab apa? Sesat itu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Benar-benar sesat itu mengklaim punya Allah padahal kamu jurusannya mati kekal. Bidat itu yang sudah dikasih tahu sekali dua kali kebenaran tapi tetap ngotot tegar tengkuk. Yang sesat Tritunggal, yes. Yang bidat Tritunggal, yes.
yang benar-benar sesat Tritunggal. Yes, kalau Kristen itu jelas sesat atau tidak itu ukurannya atau standarnya jelas Alkitab, bukan kata orang. Bagaimana di luar kekristenan ya, saya ngelus dada tapi juga ketawa ya. Ada satu pondok pesantren dihakimi, kamu sesat. Kata siapa? Kata majelis, kata kelompok tertentu, kata organisasi tertentu, kamu sesat. Ya. Sesat tidak sesat kok kata orang. Mesti dicek dulu loh, kamu punya kitab nggak? Punya apa ya? Menurut kitabmu dia sesat atau tidak itu berdasar kitabmu. Diceknya gampang sih, siapa Allahnya? Oh sama Pak, Allah kita sama Pak ya. Ya berarti Anda nggak boleh ngatain sesat. Tuhannya sama, nabinya sama, ya loh. Siapa lagi? Ya, jangan sesat tidak sesat, cuman berdasar hal yang ritual-ritual tertentu ya. Kok yang itu sujudnya kok beda dikit ya? Itu waktu manggilnya kok panggilan untuk ibadah kok kurang panjang ya gitu. Sesat tidak sesat bukan hanya karena kurang panjang kata-katanya ya. Ya, ya bukan seperti itu. Kalau di Kristen jelas ya. Dulu orang-orang yang ngatain HTD sesat nggak ada lagi yang sekarang. Yang berani ngatain HTD sesat, HTD benar-benar sesat, HTD bidat, nggak ada yang berani sekarang. Ya. Langsung tak kek balik, panggil ya sini ayo sini. Kamu ngatain HTD bidat, ya sini. Kamu tahu nggak artinya bidat? Bidat itu pokoknya menolak Tritunggal. Ya. Sesat kamu itu sesat karena menolak Tritunggal. Yang sesat itu Tritunggal. Iya, yang sesat ternyata Tritunggal. Sesat ternyata sesat ya. Jadi di kekristenan itu ada 3 istilah. Yang pertama sesat ya, Matius 22 ayat 29. Tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah itu sesat. Lalu benar-benar sesat yang mengklaim sebagai yang memiliki Allah padahal kamu orang mati. Orang mati itu orang yang kelak mati kekal. Lalu yang ketiga bidat. Bidat itu udah dikasih tahu tentang kebenaran kan Alkitab, tapi dia tetap tegar tengkuk mendirikan kebenaran sendiri. Siapakah yang sesat, benar-benar sesat dan bidat? Tritunggal, Nasrani, segitiga. Itulah kelompok sesat, benar-benar sesat dan bidat. Ya, siapa bisa bantah? Nggak bisa Pak ya. Jadi sesat atau tidak sesat itu bukan karena Anda kan menolak Tritunggal, Anda kan menolak Bapa. Ya, nyembah kok Yesus katanya. Nyembah itu mestinya Bapa. Yang sesat itu yang nyembah Bapa apa yang nyembah Yesus? Yesus Allah. Yang nyembah Bapa itu sesat. Yang sesat itu yang Allahnya Esa, satu punya nama Yesus, atau Allahnya Tritunggal, segitiga, Bapa, Anak, Roh Kudus tidak punya nama. Mana yang sesat? Yang Tritunggal, yang segitiga. Ya. Segitiga disembah itu sesat atau tidak? Sesat. Segitiga jangan disembah. Segitiga itu dijemur aja. Yang nyembah Tritunggal sesat enggak? Sesat. Ya, benar-benar sesat. Sesat iya, benar-benar sesat iya, bidat iya. Ya. Kalau Kristen itu sangat jelas kok ya, Allah itu esa. Ini kata Yesus sendiri nih. Yesus sendiri berkata Allah itu esa. Yohanes 5 ayat 44. Yesus sendiri berkata esa itu satu. Matius 19 ayat 17. Yesus sendiri berkata Allah itu esa. Esa artinya satu. Lah kamu yang sesat, benar-benar sesat bidat, mengatakan Allah itu esa tapi tidak satu. 3 tapi 1. Allah itu punya nama. Allah yang esa dan Tuhan itu punya nama, Isa Al-Masih Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Yang sesat itu yang Allahnya tidak punya nama. Tritunggal Allahnya punya nama enggak? Enggak. Segitiga Allahnya punya nama. Alah boro-boro. Segitiga itu dijemur kok. Ya. Ya, jadi kalau di kekristenan sesat atau tidak itu standarnya jelas ya. Saya ngelus dada di luar kekristenan ya. Orang dihakimi, maaf nih, hanya berdasar, maaf nih ya, adzannya kurang panjang. Atau ritual sembahyangnya kok rada aneh gitu ya.
ya, terus apa lagi? Ya banyak lah. Ya, lalu sesat atau tidak sesat itu dikeluarkan oleh majelis, oleh organisasi tertentu, oleh orang-orang tertentu. Ya, sesat tidak sesat itu menurut kitabmu. Mesti begitu. Kitabmu bilang apa? Ya, tentu saja kitab utama ya, jangan jangan tafsir ya. Kalau di kekristenan tidak ada tafsir ya, kecuali yang dimiliki Tritunggal sama segitiga. Mereka memiliki kitab tafsir, yaitu kitab hitam ya, di samping sampulnya hitam, isinya betul-betul hitam. Penyesatan luar biasa yang disebut deuterokanonika dan teologi. Ya, Tritunggal mengandalkan deuterokanonika. Segitiga mengandalkan teologi. Satu lemari, Pak, betul. Ya, mereka memakai itu untuk justifikasi keimanan mereka. Allah itu tiga, Pak. Memang di Alkitab nggak ada tiga tapi satu, segitiga. Tapi di kitab kami ada lah, itu kitab apa? Kitab hitam, Pak. Ya. Isinya betul-betul hitam. Ya, berdoa ke Maria itu memang di Alkitab nggak ada, Pak. Tapi di kitab kami ada, di Deuterokanonika. Nyembah patung itu di kitab kami ada, Pak. Nah, itu bukan nyembah, Pak. Seperti itu ya. Ya, sedangkan Alkitab dengan jelas sesat atau tidak sesat itu di kekristenan standarnya jelas apa, Pak? Alkitab. Ya, seperti itu. Ya, kita sih kasihan melihat fenomena sekarang ini. Satu ponpes ya, pondok pesantren di demo berjilid-jilid, hanya dihakimi Anda sesat berdasar apa? Berdasar pendapat kami. Ya, sesat tidak sesat itu kalau di kekristenan jelas standarnya apa? Alkitab. Ya, bukan pendapat orang gitu. Ya, seperti itu. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat mencaci maki itu dosa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allah yang Esa, Allahu Ahad, dan Tuhan Warabani, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yaitu Allah segala masa, Alfa Omega, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Siapakah dia? Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Haleluya. Amin.